warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Farah, mahasiswa pasca sarjana Muhammadiyah Maliki Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit wawancara atau bincang-bincang hangat gitu terkait asesmen nasional dengan salah satu guru yang menurut saya sudah wow. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan guru yang wow ini ya. Ini dengan Ibu siapa namanya Ibu? Boleh diperkenalkan dirinya? Baik. Hello everyone, I am Ida Fitri Anggarini, a teacher at MI Miftahul Huda Ngadireso Poncokusumo Malang. I teach 5th grade student. Jadi nama saya Ida, perkenalkan saya Ida, saya kakak kelasnya Mbak Nadia. Di MI Miftahul Huda Ngadireso Poncokusumo Malang, itu sebuah desa di lereng Gunung Semeru dan Gunung Bromo ya. Terus saya ngajar di kelas 5. Dulu saya lulusan UIN, PGMI UIN Malang, angkatan gitu. Ini kita itu mau bicara tentang kebijakan yang baru kemarin banget kan, baru dicetuskan sama Pak Nadiem Makarim itu tahun ini terkait asesmen nasional. Sebelum itu, apakah Bunda sendiri sudah familiar atau sudah mengerti tentang kebijakan asesmen nasional ini? Sebelum Pak Nadiem bilang? Ya. Nah, apakah sudah pernah mendengar? Kalau kita lingkungan pendidikan itu kan kita pasti tahu ya, asesmen itu kan pasti penilaian, masuk entah evaluasi atau apapun itu. Kalau untuk asesmen sendiri, saya juga sudah tahu apa maksudnya. Pasti kan nanti ada refleksi, ada evaluasi seperti itu. Kalau asesmen nasional, saya tahunya itu pas ada edaran. Jadi sekolah saya, madrasah saya itu ditunjuk sebagai madrasah yang dapat kesempatan pada gelombang pertama untuk melaksanakan AKMI sama ANBK. Terus pas itu kita juga ada gladi bersih di lamannya Pusmenjarnya Kemdikbud tentang asesmen nasional ini. Dulu kan literasi sama numerasi kayaknya gitu yang di Pusmenjar. Padahal kan seperti yang kita ketahui bahwasanya asesmennya kan ada 3, ada yang kompetensi, terus itu literasi numerasi sama lingkungan, studi lingkungan. Kalau untuk anak-anak kan 3 itu tadi, yang untuk guru kan yang studi lingkungan gitu. Jadi saya tahunya ya pas itu. Saya itu kan tipe gini, misal saya nggak tahu jadi auto googling. Maksudnya biar out of date. Jadi apa itu AKMI? Asesmen kompetensi madrasah Indonesia, bukan madrasah ibtidaiyah kan. Jadi apa itu ANBK? Jadi apa ya, pinter-pinternya guru kalau nggak tahu itu ya cari biar nggak sampai ditanya singkatan aja nggak tahu, itu kan yo gimana, ini digital era masa kita nggak tahu. Itu aja. Tahu saya gitu. Oke. Berarti memang tidak salah saya memilih Bu Ida itu. Enggak. Kalau misalkan di sekolah Ibu sendiri berarti kemarin sudah ngikutin sudah melaksanakan asesmen nasional ya? Berarti ya. Kelas saya itu kelas 5 ya, ada 15 anak. Jadi memang kita itu bisa dikatakan remote area ya, maksudnya kita bukan sekolah yang favorit di kota, tapi kita bisa menyelenggarakan AKMI, ANBK, sampai uji coba untuk AN. Dulu kan cuma AN gitu aja ya, AN kayaknya. Jadi bisa di awal itu kan anak-anak kan terbiasa dengan HP. Nah, ini kan mereka harus pakai mouse, pakai komputer, pakai laptop. Jadi, kalau anak-anak yang di rumahnya ada gadget kayak laptop gitu, mereka udah terbiasa. Tapi kalau nggak ada ya, tata cara masuknya aja, loginnya aja, yo bu guru itu yang bantu. Gitu. Tapi alhamdulillah, berdasarkan pengamatan saya, dari uji coba, yang AN yang Pusmenjar itu, terus uji coba AKMI, pelaksanaan AKMI, uji coba ANBK sama pelaksanaan ANBK, rata-rata anak-anak sudah bisa mengoperasikan mouse sama login sama menjawab soal itu bisa. Gitu. Kalau misalkan selama persiapan itu kan guru kelas 5 ya yang
yang terjun langsung mengawasi sama membantu siswa dalam pelaksanaan KNPK. Kalau dalam pelaksanaan itu, apakah ibu sendiri mendapatkan menemui kendala-kendala, persiapan-persiapan sama kendala-kendala yang ditemui ibu itu apa saja sih? Mungkin di pihak sekolahnya sama menurut ibu sendiri, kalau dulu persiapannya dan kendala-kendala yang dialami selain yang sudah disebutkan tadi. Persiapannya itu kan kita nggak bisa nebak soal ya, apalagi kayak literasi, numerasi itu kan anak-anak benar-benar harus paham soal. Terus kan soalnya itu seperti apa ya, menalar gitu kan. Jadi misal setahu saya kemarin itu ada soal berat badan anak ini lebih besar, lebih berat dari sini, terus ini lebih kurus, kayak gitu kan anak-anak benar-benar harus mikir. Ya. Jadi numerasinya itu ibaratnya pelajaran matematikanya nggak hanya angka aja, tapi mereka harus bisa mencerna. Ibaratnya kayak soal cerita, tapi lebih banyak lagi ceritanya gitu loh. Jadi dari situ ya persiapan saya sebagai wali kelas mereka, melatihnya mereka itu bukan melatih anak-anak seperti ini ya nanti soalnya enggak, tapi ya pemahaman anak-anak aja. Soalnya kan nggak ada di tema DLKS kan nggak ada. Soalnya semuanya terpaku pada teks yang di situ. Kalau anak-anak teliti berarti mereka bisa jawab. Kalau anak-anak nggak teliti ya mereka nggak bisa gitu kan ya. Jadi semacam ada koordinasi dengan orang tua, jadi biar ditemani belajar di rumah. Apalagi kalau literasi ini kan di samping belajar tema-tema itu kan juga umum, maksudnya biar mereka tahu wawasan umumnya itu apa aja. Kayak kemarin itu tentang sampah apa kebersihan ya. Jadi di sini kan ada teks bacaan gitu. Kalau anak-anak paham teksnya, sering baca, sering menyimpulkan, terus mengerti isi bacaan itu kan anak-anak langsung bisa mengerjakan. Nah, itu persiapannya. Terus persiapan yang lain juga uji coba, seperti yang saya katakan tadi, dengan anak-anak bisa mengisi nomor ID ya, nomor token apa sih, pokoknya ID mereka sehingga mereka bisa masuk di aplikasi gitu. Hambatannya sih yang pertama server down ya, kemarin itu servernya ya memang kita diserbu se-Indonesia, jadi mungkin rekomendasi untuk Kemenak servernya ini kan sepertinya servernya sama kayak KSM, jadi dibenahi lagi atau dipecah-pecah lagi jaringannya, mungkin khusus Jawa atau khusus gimana biar ketika kita masuk semuanya itu nggak sampai down kayak kemarin gitu. Terus sebenarnya ini hasil AKMI ini udah keluar, cuman saya belum lihat. Kemarin Bapak Kepala Madrasah sudah saya kasih tahu. Kan saya tahunya dari Instagramnya kami madrasah. Nanti bisa dilihat ya di Instagram itu kan banyak yang punya madrasah itu, dilihat itu udah banyak info-info terbaru, jadi nggak sampai ketinggalan. Itu dari hasil itu kan saya nggak tahu, jadi belum bisa evaluasi. Cuman berdasarkan tes kemarin, yang pertama 7 down, terus yang kedua kalau berdasarkan cerita anak-anak ada yang mungkin mereka bosan atau terlalu cepat mengerjakan ya, jadi pokok sediisinya gitu. Kan saya nggak mendukung secara langsung karena ada pengawasnya sendiri di KKM saya di Bonjokusmo ini. Ketika ANBK AKMI itu ANBK aja insya Allah ya. ANBK itu pengawasnya kita berbeda sekolah gitu, jadi guru madrasah lain itu diambil untuk ke madrasah kami untuk melaksanakan ujian ANBK sebagai pengawas gitu. Kalau untuk AKMI pengawasnya guru sendiri. Itu aja sih. Sebenarnya ini kan benar ya untuk memetakan madrasah ya, cuman kan saya itu lebih bersyukurnya ada AKMI ini anak-anak bisa pakai komputer, padahal di madrasah itu komputernya cuma 3, laptopnya 3, berarti kan 6, padahal anaknya 15, sampai pinjem-pinjem ke kolega, ke wali murid, ke teman-teman guru yang lain, jadi bisa dilaksanakan satu sesi gitu dan anak-anak sudah bisa kayak nggak gaptek, nggak kaku lagi. Itu saya sudah bagi saya itu sudah perubahan positif gitu loh. Dan kan pertama kali
Anak-anak Iya, yang kelas lain kan nggak ada. Ini tahun ini kan. Dan iya. kebetulan kelas aku tuh tugas. Kalau untuk fasilitas-fasilitas penunjang adanya ANBK ini atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini dari sekolah sendiri, dari sekolah maupun dari dinas-dinas pendidikan di daerah setempat, apakah sudah ada misalkan workshop ataupun pelatihan ataupun sosialisasi dan lain sebagainya terkait pelaksanaan ANBK ini, apakah sudah ada itu? Kalau untuk dinas-dinas saya kayaknya kurang tahu ya. Saya kemarin saya itu kan tipe-tipe sih nggak mau sampai ketinggalan gitu ya. Jadi apa-apa cari sendiri kayak kemarin. Kira-kira gimana kan Bapak Kepala itu biasanya, Bu coba ini linknya Bu ini gitu. Jadi saya sudah biasa berusaha sendiri gitu loh. Kalau untuk workshop mungkin untuk Bapak Kepala mungkin ada ya. Tapi kalau untuk yang guru setahu saya nggak ada. Jadi pas ada ini jadwalnya uji coba kan ada ya jadwal untuk ANBK. ANBK kan kemarin Iya, ada ya. iya. Nah, itu sesuai kata Bapak Kepala ya udah saya nyoba. Oh, soal uji cobanya ada 15 yang Pusmenjar kemarin itu. Jadi udah saya coba dulu semuanya bisa baru anak-anak coba gitu. Jadi trial and error gitu loh. Kayak untuk sosialisasi kayaknya nggak ada deh. Oh, Atau berarti saya yang kurang tahu nggak tahu. Itu loh maksudnya. berarti untuk di sekolahnya Ibu sendiri, kalau misalkan sosialisasi dan mungkin workshop-workshop mungkin sudah diatur sama atasan-atasan, tapi untuk guru sendiri kita belum ada ya Bu, cuma informasi dari kepala sekolah saja gitu. Bentar, gini saya takutnya itu saya lupa soalnya kadang ada info rapat, biasanya kan ada kayak Bapak Kepala, terus KKG itu rapat bahas entah EMIS, RKM atau apa, atau pas di situ disampaikan juga ada rapat untuk ANBK, untuk operator madrasah gitu kan, Iya. kan nggak tahu, biasanya yang rapat itu ada guru yang bersangkutan, terus operator madrasah gitu, terus nanti hasil rapat di-share ke semua guru gitu. Tapi untuk ANBK ini apa saya yang miss? Maksudnya info biasanya saya bintang atau saya yang lupa. Saya takutnya salah info gitu loh. Entah sudah atau enggak, atau nanti besok coba saya tanyakan ke Bapak Kepala ya. Kemarin ada nggak sosialisasinya gitu loh ya. Kalau nggak ada saya confirm nggak ada, kalau ada ya saya bilang gitu ya. Oke. Kalau anak-anak sendiri ketika mengerjakan soal-soal yang diberikan AKM itu dalam AKM itu, apakah mereka itu mengeluh atau mengalami kesulitan-kesulitan terkait numerasi, entah literasi? Kita kan tahu sudah lama siswa itu tidak belajar di sekolahan, sekitar 2 tahun. Jadi setelah asesmen kemarin, apakah siswa-siswa itu, apakah ibu mendengar kesah dari siswa mengenai ANPK ini kok ujiannya seperti ini, kok bahan bacaannya seperti ini, apakah ada ibu? Iya, iya, memang anak-anak kayak gitu, apalagi mereka terbiasa pakai grup WA, terus ngerjakan apa-apa itu pakai voice note, pakai video, Oh, jadi nggak biasa. Maksudnya ngetik-ngetik itu nggak biasa loh. Jadi mungkin kesulitannya itu mereka paham, tapi untuk jawab-jawabnya itu mungkin sih perlu diarahkan. Jadi sering manggil pengawasnya sama operatornya, tanya ini harus gimana, padahal kan jawaban harus di-scroll ke bawah gitu. Itu. Terus kalau mereka bilang sulit kayaknya nggak tahu, mungkin mereka terlalu santai jadi apa terus pokok selesai gitu loh maksudnya, nggak tahu anak bilang gitu apa nggak, saya juga kurang tahu kan, yang pas itu yang nunggu bukan saya, jadi saya habis nggak bisa nyiapkan anak-anak mengerti ya. masuk. Toh AKMI juga maksudnya nggak ada di rapot kan, saya nggak harus evaluasi gitu loh maksudnya. Ini kan kayak program dari pusat udah selesai ya udah, nanti hasilnya dikirim yang kata di Instagram itu. Saya juga belum lihat hasilnya. Nanti udah ada hasilnya coba saya share ya. Moro Oke, nanti oke. merah semua. Kalau sebelum diadakannya AKM ini, menurut Ibu sendiri, pandangan Ibu, apakah sejauh mana sih tingkat literasi sama numerasinya siswa kelas 5 di sekolah ini sebelum adanya AKM ini? Untuk literasi itu kan nggak hanya untuk bacaan ya. Ya, Sekarang kita lagi eranya digital literasi ya. Oke. Soalnya kita
belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini kan full online. Jadi digital literasi itu kan yang paling krusial buat anak-anak. Dimana anak-anak bisa berkata dengan sopan, izin. Kalau mungkin kita dulu ya dek, kita izinnya pakai surat, sekarang kan bisa pakai WA. Assalamualaikum Miss, maaf izin, soalnya sakit gitu kan. Itu kan juga masuk di digital literasi kan. Jadi untuk membaca, berdasarkan pengalaman saya di anak-anak kelas 5, membaca teks secara langsung, itu ada yang memang membacanya sudah bagus. Kan bukan berarti kita kayak menafikan anak-anak itu ini pinter, ini nggak pinter, bukan. Maksudnya guru itu kan pasti tahu, oh anak ini paham dengan bacaan, oh anak ini ternyata kurang. Apalagi kalau ditemakan ada soal bahasa Indonesia, biasanya ada teks, terus ada soal itu kan, kalau jawabannya tergantung teks kan dilihat. Anak-anak ini benar-benar ngerti jawaban yang harusnya nulisnya sesuai dengan teks atau mereka mengolah kata-kata sendiri. Gitu kan, ada yang kayak gitu. Ada yang mereka coba plek-ketiplek seperti di teks, ada juga yang mereka bisa mengolah kata-kata sendiri. Untuk literasi, maksudnya literasi dalam pelajaran. Kalau untuk literasi, misal mereka bercerita tentang keadaannya, terus bagaimana sikapnya dari cara berbicaranya, izin, terus ketika ke kamar mandi pasti baca doa, itu kalau di madrasah saya alhamdulillah anak-anak itu bagus yang literasi dalam itu. Terus juga dalam literasi digital ketika memakai gadget selain untuk belajar, maksudnya dulu belajar kan maksudnya saya nggak ngawasin, mereka suka kayak main TikTok gitu-gitu kan suka. Iya. Bahasannya nggak karuan, maksud saya itu kan di luar belajar ya. Kalau di ketika belajar entah mengirim tugas, bahasanya itu sudah, bagi saya untuk anak umur 5 tahun itu mereka sudah sopan gitu. Kalau untuk numerasi ini kan relate-nya sama pelajaran matematika. Matematika itu ada anak yang memang dia itu pinter banget, jadi sekali dijelaskan paham. Ada juga yang harus berkali-kali. Ada juga yang dia nggak mau dijelaskan soalnya dia tuh kayak merasa nggak paham. Terus ketika disupport terus sama gurunya, jadi dia tuh kayak punya, ya wis aku harus bisa, ya wis ternyata dia bisa. Tapi ketika ujian dia lupa lagi gitu. Terus ketika misal PTS nih, jadi anak-anak harus dibantu kasih rumus dengan soal-soal yang berbeda, yang soal angkanya berbeda tapi sama rumus soalnya gitu untuk mengingat gitu. Tuh, kalau untuk numerasi. Terkait literasi digital itu kan juga berkaitan dengan pengutipan. Nah, kalau misalkan beberapa siswa kalau di sekolah lain, setahu saya, berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa siswa itu yang ketika mengerjakan tugas, apalagi ketika pembelajaran daring kemarin, mereka itu mencari tugas itu langsung buka Google, mereka langsung mengetikkan pertanyaannya seperti apa, di situ ada jawabannya, mereka langsung menyalinnya tanpa mereka itu membaca kembali. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kalau siswa-siswa di sekolah Ibu itu seperti apa? Karena terkait literasi digital ini memang kalau menurut saya perlu dikembangkan lagi. Gitu. Ya. Kalau anak-anak ini ya, biasanya itu kan diberi Brainly ya itu ya. Iya. Jadi jawaban yang sama dengan Google itu mereka otomatis berarti mereka mencontek di situ. Nah, Iya. kenapa anak-anak saya itu mungkin kadang ada soal yang sama, tapi untuk menghindari dampak negatif literasi digital yang memang seperti itu, kita kan memang boardless ya. Jadi sebagai guru, saya kalau buat soal itu ya soal saya sendiri. Nggak kita ngutip dari LKS, terus habis itu buat soal nggak. Jadi misalnya tadi 3.1 PPKN tentang nilai-nilai Pancasila. Enggak dari Google.
Google, jadi gurunya memang buat sendiri dari ide desain sendiri. Jadi dari situ anak-anak bacanya dapat, soalnya kan mereka pasti buka LKS untuk baca lagi. Kedua, menghindari efek jeleknya dari literasi digital tadi. Kalau nggak dipraktekkan dengan baik kan mereka langsung plek ketiplek nyontek di Brainly. Soalnya apa? Salahnya gurunya milih soalnya itu, gurunya nggak mau kreatif gitu loh, maksud saya nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang disampaikan, yang diajarkan juga gitu ya. Kalau saya ini bukan di madrasah saya. Kalau saya di kelas saya itu seperti itu. Barangkali kan guru lain ada yang seperti saya juga masih combine pakai Google gitu. Saya juga pakai, saya lihat. Soalnya kadang untuk memastikan jawaban sambil lihat ratingnya, oh ini benar apa enggak. Tapi bukan berarti itu sebagai acuan. Jadi harus benar-benar teliti. Sebagai guru itu harus benar-benar teliti. Biar apa? Yaitu anak-anak menghindari mereka itu malas membaca. Biar benar-benar dibaca di LKS. Jadi kayak PTS kemarin kan full saya yang buat soalnya. Itu benar-benar sesuai kadik-kadiknya apa yang keluar, ya itu yang keluar, dan setiap poin-poin soal itu yang mereka baca. Jadi mereka tahu ya Miss, benar-benar yang kata Miss Ida itu keluar. Nah itu mungkin ini sebagai apa ya, mau dicatat sebagai salah satu feedback baik atau mungkin cara untuk mengembangkan literasi digital anak-anak sebagai guru, yaitu harus kreatif. Sama buat soalnya jangan sampai kopas Google. Kan katanya guru itu digugu sama ditiru. Kalau berinya gitu anaknya tambah hancur, nggak karu-karuan. Aja sih. Setuju dengan seperti itu. Saya mendukung Ibu Ida. Selanjutnya, ini kan asesmen nasional ini bisa dikatakan sebagai salah satu langkah untuk memetakan pendidikan di Indonesia dan juga sebagai pengganti dari ujian nasional. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, dulu kan sewaktu zaman masih SD kan masih menggunakan ujian nasional. Kalau dibandingkan dengan asesmen nasional yang diadakan setiap tahun sekali ya Ibu ya, kalau tidak salah itu 1 tahun sekali, itu menurut Ibu kira-kira lebih efektif yang mana untuk meningkatkan atau memajukan pendidikan ini? Lebih efektif menggunakan yang asesmen nasional atau ujian nasional menurut Ibu, kalau perspektif Ibu sendiri? Kalau ujian nasional sekarang, dulu itu kan 100% dari pusat, terus ada 60% pusat, 40 sekolah gitu ya. Iya. Lah, ini kan sudah ada rapot tiap semester. Nah, kalau menurut saya, peserta didik itu kan nggak bisa hanya diukur kognitifnya aja. Jadi, entah itu ujian nasional, entah itu asesmen nasional, kalau menurut saya lebih bagusnya aja diserahkan ke madrasah masing-masing, karena setiap sekolah itu kan pasti punya ciri khas masing-masing. Walaupun nggak ada ujian nasional, anak-anak itu loh juga sudah ujian semester gitu loh, maksud saya, biar nggak double-double, maksud saya kayak gitu. Toh nanti itu pasti dibuat klasifikasi kan, pasti sekolah ini bagus tapi grade-nya apa gitu kan. Itu kan sudah rahasia umum. Kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya sebagai siswa, sebagai guru, lebih bagusnya anak-anak itu nggak ada kalau asesmen, bukan asesmen ya asesmen aja, bukan pengganti ujian nasional. Oh, jadi beda gitu ya? Maksud saya, ini kan kalau yang setahu saya ya, asesmen tahun ini berarti nggak tahu nanti asesmen lagi apa enggak. Yang jelas yang tahun ini belum, tahun depan harus asesmen gitu kan. Seterusnya kayak gitu. Kan nggak bisa. Gradek se-Indonesia itu kan nggak bisa. Jadi kalau saya, karena di sekolah sudah ada ujian PAT itu kan, penilaian akhir tahun, udah mungkin itu aja. Karena apa? Kemampuan sekolah yang mungkin ada di desa atau di urban city itu kan udah beda. Gitu loh maksud saya. Jadi apalagi berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu kan kurikulum soal-soal kurikulum kan berdasarkan yang ada di pusat.
bisa. Padahal kan apalagi sekarang ada KTSP baru ya, katanya mau kembali ke KTSP ya. Iya, 2022. Atau mungkin di sekolah yang kurikulumnya Cambridge, mereka bisa bahasa Inggris, mereka mungkin stylenya bagus soalnya pelajarannya cuma 3 sains, bahasa Inggris sama matematika. Lah, yang kelasnya nggak kayak gitu, yang kita 15 mata pelajaran ini gimana? Setiap sekolah kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau saya lebih setuju, udah serahkan ke sekolahnya masing-masing, biar PAT di sekolahnya masing-masing gitu. Kadang kan ada nilai-nilai ujian nasional cuma buat ajang gengsi-gengsian, terus untuk menghindari oknum-oknum kecurangan itu saya sendiri korban teman saya nggak jadi juara 1 dulu di sekolah saya karena teman saya beli kunci jawaban. Itu kan bagi saya, aduh, ini yang belajarnya dari 1 malam itu kalah dengan yang uangnya jutaan untuk beli kunci jawaban gitu. Jadi kalau di sekolah sudah ada PAT, gurunya sudah mumpuni sesuai dengan kompetensi guru itu, jadi udah mending di sekolah saja kalau saya seperti itu. Mengingat problematika UN itu loh maksud saya. Keadaan sekolah. Begitu. What else? Oke. Nah, kalau harapan Ibu sendiri terhadap asesmen nasional ke depannya, kira-kira apakah ada harapan-harapan yang perlu disampaikan? Kayaknya yang pertama server harus loss ya, maksudnya servernya harus bagus biar nggak sampai kayak kemarin sulit diakses gitu. Ini kayaknya yang AKMI kayaknya yang Kemenak ya. Terus mungkin ada kan sudah uji coba, cuman kan anak-anak itu kan sudah terbiasa paper, kita kan nggak bisa kayak paperless itu kan nggak bisa tiap hari, kita juga bukan yang sekolahnya di lab terus kan, jadi mungkin ada kisi-kisi. Nah, atau saya nggak tahu ya, soalnya kemarin kayak nggak ada kisi-kisinya gitu loh Kak, jadi mungkin ada kisi-kisi jadi biar anak-anak itu ya tahu itu literasi, tahu numerasi itu kan, tapi banyak gitu untuk anak-anak kan. Kalau untuk guru kan seperti kayak kita introspeksi diri kan, maksudnya lingkungan belajar kita gimana, terus pembelajaran kita gimana gitu. Mungkin sebelum membuat kebijakan itu coba dilihat sekolah-sekolah yang di luar ibu kota, mungkin misal gitu ya, di desa atau di sekolah, jadi biar bisa tahu perbandingannya gitu. Memang nggak bisa menyenangkan semua orang, terus kebijakan bisa selaras dengan semua lembaga yang keadaannya berbeda-beda, cuman ya untuk lebih baiknya itu di cross check lagi gitu. Tinggal nanti biar kan ada tim, mungkin ada tim evaluasi dari ANBK atau AKMI gitu ya, nanti kan dari sana beliau juga pasti akan menyampaikan hasil dari AKMI itu, soalnya kan katanya outputnya untuk melihat pemetaan mutu pendidikan di Indonesia ya. Soalnya kan kita jangan, apalagi di era sekarang, kalau hanya dilihat dari kognitif itu kan nggak bisa, apalagi kita hidup kan sebagai manusia yang manusia asli, bukan manusia yang ada di dalam lingkup digital atau manusia yang ada di komputer. Jadi saya mirisnya itu sekarang anak-anak apalagi yang daring ini ya kita tahu kita wajib daring soalnya untuk mencegah penyebaran virus, tapi akhlaknya anak-anak itu yang bermasalah. Misal anak madrasah kok ke guru nggak sopan, ke orang tuanya nggak sopan, itu sing bagi saya itu sing lebih penting daripada hanya sekedar nilai yang sempurna gitu. Aja sih. What else? Ini pertanyaan terakhir. Nah, kalau Ibu sendiri, apakah ada pesan-pesan sebagai untuk mewakili guru-guru yang mungkin ada di Indonesia? Apakah ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswa Ibu yang sudah melaksanakan asesmen nasional kemarin? Kira-kira pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka itu apa sih, Ibu? Sekolah saya ini walaupun kita tidak secara resmi menerapkan sebagai sekolah inklusi, jadi pesan-pesan saya untuk teman-teman guru,
setiap anak itu punya potensi masing-masing. Di sekolah saya mungkin ada tiap kelas yang mereka bisa dikatakan berbeda, walaupun kita belum tes secara psikologi, secara kognisi itu kita nggak tes. Tapi setiap guru itu kan bisa meraba-raba kemampuan siswanya. Jadi anggaplah semua siswa itu sama. Mereka punya kesempatan yang sama. Supaya apa? Kita nggak sampai mendiskriminasi anak. Barangkali mungkin mereka kecilnya seperti itu, nanti besarnya jadi katakan kita nggak tahu. Yang pertama, untuk teman-teman saya yang benar-benar mengabdi tulus menjadi guru, janganlah jadi guru yang hanya stay di tempat atau nyaman dengan zona nyamannya. Ya, coba punya pikiran untuk senantiasa mengharumkan nama alma mater. Jadi gairah untuk mengabdi itu biar tetap membara, mungkin salah satunya dengan mengikuti perlombaan, supaya mungkin nama madrasah bisa terkenal di mana-mana gitu. Jadi apapun itu, sebagai guru niatnya harus ditata. Ketika kita diberi kesempatan untuk mengajar di tempat yang bukan high class, berarti bagaimana mindset kita berubah, membuat sekolah tersebut menjadi sekolah yang high class. Untuk anak-anak yang selesai asesmen, selamat, insya Allah beberapa hari ke depan khusus di madrasah saya akan di-share hasil asesmennya. Ini sudah menunjukkan anak-anak itu bisa, anak-anak berani mengambil resiko. Bahwasanya kadang kan ada yang kayak takut salah, takut nge-click gitu. Hasil asesmennya ini kan berarti anak-anak keren, soalnya ini kan pertama kali dilihat lagi background sekolah kami yang memang pedesaan tapi anak-anak mampu, itu sudah apa ya, a milestone for them gitu ya. Jadi selamat apapun hasilnya, kita kalau baik kita lanjutkan, kalau ada yang kurang berarti harus kita perbaiki untuk membuat madrasah kita lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih Ibu, pemaparannya menurut saya sudah bagus dan mungkin bisa dicontoh sama guru-guru di luar lainnya terkait bagaimana seorang guru mempersiapkan asesmen nasional, bagaimana seorang guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan baik dan lain sebagainya. Oke. Fokusnya asesmennya buat anak-anak ya, bukan yang buat guru ya? Ya, ini sebenarnya itu perspektif asesmen nasional secara keseluruhan, tapi ini tadi saya fokuskan asesmen pada siswanya. Soalnya guru ya cuma refleksi kayak kita diwawancarai sama pengawas pas PKKM gitu loh. Jadi yo tanya pengajaran kita gitu aja sih. Baik, Ibu. Sudah. Terima kasih atas waktunya yang menurut saya cukup. Saya doakan semoga Ibu Ida sehat selalu, sukses selalu, kedepannya dilancarkan segala urusannya. Terima kasih ya Ibu Ida untuk waktunya dan pemaparannya. Sekian, saya tutup wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.